Cha jangan sok suci. Kamu si penipu. Tahun 1986 aku kembali ke masa lalu. Akhirnya kamu bangun-bangun langsung pergi. Kamu mengambil alih identitasku sebagai putri emas selama ini. Aku sedang bicara denganmu. Kamu berani memukulku. Suaranya keras sekali, ternyata wajahmu tebal sekali. Kamu? Apa yang ribut? Maaf kakak. Seharusnya aku tidak kembali. Bandingkan seni teh di hadapanku, lihat bagaimana aku mengajarimu. Kamu si anak durhaka, cepat bantu Sianer bangun. Maaf ibu. Adik memukul terlalu keras, telingaku berdenging jadi tidak dengar. Ibu tidak. Adik, meskipun kamu duduk di lantai, ingin membuat ibu kasihan padamu, membuat ibu lebih mencintaimu. Tapi lantainya dingin. Kakak bantu kamu bangun. Adik, kamu berat sekali. Tanganku hampir lepas. Keluarga kita sudah merawatmu dengan baik selama bertahun-tahun. Malah membuat Sianer menderita selama ini. Kamu biarkan dia memukulmu sekali saja. Kamu pandai memihak. Lebih baik kamu jadi wasit di Korea. Apa yang kamu omongkan? Rapikan barangmu, pulang ke kampungmu. Baik. Ini barang keluarga Liu, kamu tidak boleh menyentuh. Ini saja, setiap kali aku menggunakannya, tanganku gemetar, tumpah banyak. Lalu aku menggunakan botol ini, sedikit demi sedikit menghisapnya kembali. Kalau kamu mau, ambil saja. Aku tidak mau menggunakan barang yang sudah kamu pakai. Kamu, meskipun kamu tidak sengaja menginjak kakiku, tapi melihat kamu sudah merawatku selama ini, aku maafkan kamu, baik tante. Cha. Jangan pergi dulu. Apakah ini tunangan asli? Akhirnya ada yang baik padanya. Cha, perjanjian pernikahan keluarga Gu dan Liu. Merujuk pada aku dan putri emas keluarga Liu. Tapi sekarang kamu bukan lagi putri emas keluarga Liu. Maka kita sudah tidak ada hubungan lagi, jadi harap kamu tidak di depan orang lain sebut namaku. Kamu lihat mataku yang rabun ini, hampir saja mengira kamu adalah kamu. Kita tidak ada hubungan lagi setelah ini. Lupakan aku. Kak Yunkin, kamu bilang orang ini pasti sedih karena dia tidak pernah mengingatmu. Kakak, aku tahu. Kamu kehilangan Kak Yunkin pasti tidak rela. Tapi itu juga tidak ada solusinya, karena yang punya janji nikah dengan Kak Yunkin adalah aku. Kak Yunkin, kamu setujukan? Kak Yunkin. Maaf, tidak tahan. Liu Cha, kamu. Aduh, Cha keterlaluan. Bagaimana bisa, karena tidak bisa mendapatkan aku lalu mengganggu adik. Kemarilah. Cha, sebenarnya kita berdua. Hahaha. Kak Yunkin, kenapa kamu? Kak Yunkin. Kata orang sepatu baru tidak menginjak kotoran anjing. Kakak hari ini akan membuat pengecualian. Selain itu, semoga kamu punya banyak anak cucu. Semua berkat bantuan teman. Nyaman. Membuatku marah. Rasanya ada yang mengikutiku. Apakah ini hanya perasaanku? Tampan sekali. Ternyata seorang penguntit. Aku bukan. Nak, lepaskan gadis itu. Kita bersenang-senang bersama, sudah amankah kita mu sepanjang jalan? Mencari masalah.
Ternyata kamu sedang melindungiku. Jangan takut sembunyi di belakangku. Mencari es ya. Ini terlalu tampan. Aku akan lihat. Ternyata kamu sangat hebat. Biar aku lihat apakah kamu terluka. Kawan harap hormat. Kamu belum memberitahuku siapa namamu. Benar-benar menganggapku sebagai ibu rumah tangga di rumahmu. Ada yang makan sudah bagus masih pilih-pilih orang tua sudah meninggal. Orang lain harus melayanimu cepat makan setelah itu cuci piring. Dan biaya makan cepat jangan lambat-lambat. Ini rumahku, aku kakak mereka. Kamu anak perempuan Liu ya? Liu Xianer buru-buru mengakui kerabat ternyata kamu yang dia bawa pulang. Kamu anak haram. Kamu berani memukulku. Bibi, apa yang kamu bicarakan? Aku cuma tidak sengaja. Bagaimana bisa kamu bilang aku yang memukulmu? Kamu. Bibi, kenapa kamu marah sekali? Aku akan membantu kamu meredakan amarah. Redakan amarah. Redakan amarahku. Redakan amarah apa yang terjadi? Benar-benar. Kamu mau buat apa lagi? Kalau kamu menendangku itu seperti menendang baja. Ah, Apa yang terjadi denganmu? kamu gadis sialan jangan pura-pura malang. Maaf tante. Salahku, kamu bisa memukul atau memarahiku. Aku bisa menerima semuanya, tolong jangan ganggu aku lagi. Adik-adikku mereka masih kecil, kalau bukan karena kamu, adik-adikku sudah mati kelaparan. Orang tua Liu, kamu berani mempermalukan orang lain. Gadis manis itu. Aku tidak. Biasanya mengambil keuntungan dari keluarga Liu sudah cukup. Sekarang berani memukul orang. Kamu pembawa sial, aku akan membunuhmu. Tahan dia, jangan biarkan dia mengganggu orang. Lepaskan aku. Kalian buta ya, lihat kepalaku. Dia yang memukulku, aku korban. Salahku menghindar terlalu cepat, membuat tante menabrak pintu. Salahku semua. Kalau kamu mau memukul, pukul saja aku, Liu Xian. Kalau bukan karena roti keringmu, adik-adikku sudah mati kelaparan. Meskipun kamu memukulku sampai mati, aku seharusnya tidak menghindar. Keluarga Liu, kamu keterlaluan. Mengambil uang keluarga Liu, hanya memberi mereka roti kering. Memukul dan menyiksa anak kecil tidak takut karma. Jangan dengarkan dia. Roti kering gigi adikku sampai patah. Kamu masih membela diri, dia bisa berbohong. Tadi terburu-buru salah ambil, nanti aku akan bawa roti kukus yang hangat. Terima kasih tante. Aku pasti akan membakar lebih banyak uang kertas untuk ibu. Untuk memberitahu mereka di bawah sana bahwa kau baik pada kami. Bibi, jangan pergi. Terima kasih pada semua paman, kalau bukan karena kalian hari ini, aku tidak tahu apa yang akan terjadi pada kami adik-beradik. Kalau begitu kalian pulang dulu, lain kali aku pasti akan datang untuk berterima kasih. Seka dulu, jangan sampai kedinginan. Aku belum tahu namamu. Fu Chenyuan. Kok kamu bisa ada di sini hari ini? Aku tinggal di sini. Kamu sudah membantu aku 2 kali, aku traktir makan ya. Tidak usah. Dingin sekali. Ayo makan. Aku perkenalkan, aku adalah kakak kalian, Liu Jia. Kedepannya kita akan hidup bersama, aku jamin. Kalian akan kenyang dan tidak akan diganggu orang. Benarkah? Tentu saja benar, kalau bohong aku jadi anjing. Lalu kamu akan pergi lagi tidak? Adik-adik yang lucu seperti kalian, kemanapun aku pergi, aku akan bawa kalian. Kalau tidak percaya, kita janji. Sepakat. Aku juga mau. Ayo kita janji, Cap. Ayo makan, ayo. Aduh, Kakak, aku suka sama kamu. Seperti ibu. ibu itu seperti apa sih? Ibu itu cantik seperti kakak.
Selalu tersenyum mengajarku menyanyi. Dan menyisir rambutku. Kalau begitu kedepannya kakak akan merawat kalian seperti ibu. Bagaimana? Ini untukmu. Apa ini? Dari mana dapatnya uang sebanyak ini? Ada orang di rumah. Zhang Shu, Anda datang. Zhang Shu. Zhang Shu adalah teman baik ayah, sering membawakan kami makanan enak. Anak yang baik makan permen. Zhang Shu, silakan duduk. Terima kasih sudah merawat mereka adik-beradik. Sudah seharusnya saudara Liu juga sering membantu saya. Zhang Shu, Anda datang ada keperluan apa? Ya, aku dengar kamu sudah kembali, jadi aku ingin bertanya. Kamu mau ngapain sama posisi ayahmu? Aku mau coba tanya-tanya. Bisa gak aku gantikan posisi ayah? Ayahmu itu tukang reparasi, kerjaannya kotor dan berat. Anak perempuan gak bakal kuat gimana kalau aku yang beli. Zhang Shu bukan gak mau, cuma adik-adikku masih kecil, butuh uang buat sekolah dan makan. Pasti mahal ya. Aku tahu gak boleh bikin kamu rugi, gimana kalau 500? Caca, istri dan anakku di desa. Kalau ada posisi yang bisa bikin lebih banyak uang, aku bisa bawa mereka ke sini, gimana kalau aku tambahin lagi? Zhang Shu, kamu juga buat anak-anak, aku nggak bisa minta lebih. Gimana kalau kamu bantu cari tahu posisi ini? Ada yang mau nggak? 888, aku urus 2 posisi sekalian. Bisa nggak ya, orang nggak susah dicari, banyak yang mau. Aku tahu, tapi aku cuma percaya sama kamu. Oke, tenang, tunggu tante kamu datang. Baju adik-adik Kusai selamat sinyunya Seri and Samaraku. Terima kasih. Oke. Pelan-pelan ya. Rezeki nggak putus, uang datang juga. Uang dari mana? Dari uang ganti rugi pabrik. Oh. Jangan sedih, nanti kakak kayak ayah ibu. Jaga kalian. Oke. Cepet makan. Iya. Keluarga kita masih ada saudara nggak? Mereka galak-galak banget. Galak. Nenek dan OM di kampung gaya ibu setiap bulan kasih banyak-banyak uang. Pas lebaran atau tahun baru nenek juga datang ambil barang. Ternyata keluarga vampir. Jangan takut, kakak jaga kalian. Besok kita bikin kaya. Oke. Ternyata kayak yang aku pikir. Tahun 80-an bikin makanan masih jarang. Ini uang pertama. Aku pilih yang belum pernah dimakan orang. Beli camilan buat adik-adik dulu. Terus beli susu malt. Buat tambahin gizi adik-adik. Jangan sembarangan pegang, ini barang mahal dari Shanghai. Kamu mampu beli nggak? Mahal ya? Kalau begitu aku tidak hanya akan menyentuhnya. Setelah menyentuhnya aku tidak akan membelinya. Dari mana datangnya pengemis ini? Kawan, aku benar-benar serius ingin membeli. Kamu gila ya? Kami yatim piatu, keluarga kami tidak punya banyak uang. Tapi aku harus membesarkan adik-adikku. Bahkan jika aku sendiri kelaparan, aku tidak akan membiarkan adik-adikku merasa sedih. Aku punya uang, tolong jual padaku. Kalau kamu jual padaku, aku akan segera pergi. Kasihan sekali, gadis ini masih muda. Sudah harus menanggung beban keluarga. Benar, penjual ini bagaimana bisa memperlakukan orang dengan berbeda? Mengganggu gadis kecil itu jijik. Benar, sungguh tidak bermoral. Kalian ngomong apa sih? Jelas-jelas dia yang ngomong sembarangan. Ya, aku yang salah, bukan dia. Jangan marah, mereka bilang begitu untuk kebaikanku. Kalau ada marah, tujukan saja padaku. Aku biarkan kamu ngomong sembarangan di sini. Kamu keterlaluan. Oh, kamu terima kasih sudah menyelamatkanku lagi. Ternyata tebakanku benar, kalau tidak melihatmu tadi, aku tidak akan berdiri di sini menunggu dipukul. Pak Direktur. Kalian kenal ya? Pak Direktur. Masih muda sudah jadi direktur. Tidak kenal bisa seenaknya memukul orang. Penjual itu untuk melayani rakyat, bukan untuk mengganggu orang. Maaf Pak Direktur, aku yang salah. Yang harus minta maaf bukan aku tapi pelanggan. Tidak usah, biarkan aku membeli saja. Nona kecil, kamu mau beli apa? Bisa temani aku belanja dulu baru pergi. Terima kasih. Pak Direktur bisa bantu bawa barang-barang ini pulang. Aku tidak sanggup membawanya, adik-adikku masih menunggu di rumah. Ayo. Terima kasih. Langkah pertama sukses. Apa? Oh, tidak apa-apa, aku bilang terima kasih. Lenganmu kuat sekali.
Pantas saja kuat, untung ada kamu yang bantu. Tampan dan punya jabatan. Di zaman ini seperti suami idaman. Suami idaman, aku datang. Taruh di sini. Maaf merepotkanmu, duduklah dan minum air. Tidak usah. Kakak. Minum air, minum air. Sebenarnya aku ada sesuatu yang ingin ku minta bantuanmu. Katakan saja. Aku beli banyak bahan makanan ini sebenarnya untuk buka lapak makanan kecil. Bisakah kamu mencicipi masakan baruku? Kakak makan-makan. Ini. Maaf merepotkanmu, bisnis makanan kecil ini sangat penting bagiku. Baiklah. Kakak sekarang giliranmu. Semua masakan sudah siap, mari makan. Ada apa denganmu, wajahmu kenapa merah sekali? Apa kamu sakit? Tidak. Ayo makan. Lapar tidak mau makan. Dibuang pun tidak akan kuberikan padamu. Ternyata rumah bisa sehangat ini, hanya saja aku tidak pernah memilikinya. Jangan luatkan Caca puding cangkir. Makanlah senang dan tumbuh tinggi. Puding cangkir tumbuh tinggi. Ayo lihat apa ini yang warna-warni. Warnanya begitu cerah, jangan-jangan ada pewarna. Pewarna, wah, bisa bikin mati itu. Ini semua buah segar dibuat langsung. Ada markisa, stroberi, anggur berbagai rasa ada dan juga. Kami ini cicipi dulu baru beli, tidak enak tidak usah bayar. Ayo cicipi. Benar-benar rasa buah manis dan segar, sangat cocok untuk menghilangkan panas. Nona, ini dijual berapa? Oh, harga aslinya Rp5.000 satu. Hari ini grand opening, semua diskon setengah harga. Dan beli 5 gratis satu lagi. Murah sekali, berikan aku 5. Berikan aku 10. Baik, ayo. Pergi-pergi semua pergi. Kamu anak liar memakai uang keluargaku. Di sini makan enak, minum enak, aku beritahu kamu. Bagaimana kamu makan, bagaimana kamu harus mengembalikannya. Kamu pikir dengan berpura-pura bodoh aku akan? Nenek-nenekku tercinta. Kami menanti-nantikanmu setiap hari, akhirnya kamu datang. Nenek. Kamu masih mengakui nenek ini di rumah makan nasi aking dan sayur pahit. Sudah 20 tahun kamu di sini makan enak, minum enak, kenapa kamu tidak pernah terpikir untuk menghormati nenek? Selama 20 tahun ini, aku menjadi anak angkat di rumah orang lain. Tinggal di bawah atap orang, menerima pandangan dingin, baru hari ini tahu. Masih punya nenek, kamu tidak mencari aku saja sudah cukup. Kenapa bisa bilang begitu tentang aku? Benar, siapa yang mau jadi anak angkat orang lain kalau masih punya keluarga? Anak ini sungguh sial. Nenek tua ini terlalu tidak masuk akal, datang bukan memaki ya minta uang. Benar, tadi masih memukul anak. Nenek, aku dengar dari adik-adik. Sejak keluarga tidak punya uang, kamu tidak pernah mencari mereka. Nenek, jangan tinggalkan kami. Sekarang kami bisa cari uang. Ternyata nenek tua ini cari untung dari anak. Sungguh tidak tahu malu, keluarga seperti ini lebih baik tidak usah diam. Urusan kalian apa, ini urusan keluarga kami sendiri. Kalau kamu masih mengakui nenek ini, serahkan semua uang ganti rugi itu. Bawa paman dan bibi kamu ke pabrik untuk bekerja menggantikan orang tuamu. Asal kamu patuh, aku dan paman bibi tidak akan menyia-nyiakan kamu. Nenek tua ini cukup kejam, uang dan posisi semua mau. Aku akan membuat kamu tidak dapat apa-apa. Nenek, aku tahu kamu tidak akan meninggalkan kami. Kami sekarang menjadi yatim piatu tinggal di bawah atap orang. Kamu dan keluarga paman bibi adalah satu-satunya keluarga kami. Aku juga punya banyak hutang. Kalian akhirnya datang. Benar, orang tuamu meninggal muda kalau kamu dengar. Kamu bilang apa, bayar hutang-hutang apa? Dulu paman bangun rumah, sepupu sekolah dan perbaikan makam leluhur. Semua itu memaksa ayahku meminjam uang. Benar. Kamu anak kecil, lihat aku tidak memukulmu sampai mati. Kamu tidak apa-apa. Lihat apa siang bolong, laki-laki perempuan berpelukan. Kamu tidak tahu malu, tidak tahu sopan santun. Nenek, kalau mau pukul-pukul aku saja. Adik-adik masih kecil, kamu pukul aku sampai mati. Aku juga tidak bisa keluarkan uang sebanyak ini. Abang ini adalah krediturku, aku juga meminjam banyak uang darinya. Karena kamu nenek mereka, maka kamu yang bayar hutang mereka. Aku tidak punya uang, siapa yang hutang, cari dia. Anak dan menantu sudah meninggal, cucu-cucu masih kecil tidak diurus. Nenek macam apa ini? Benar, masih berani minta uang dan posisi, tidak kasih masih memukul orang. Benar-benar kejam. Ini benar-benar memaksa orang ke jalan buntu. Nenek mohon terima kami adik-adik sekarang. Tinggal di rumah tetangga, tidak cukup makan dan tidur di lantai. Tunggu, aku robek mulutmu.
Ibu anak yang baik. Kita adalah keluarga, kami senang bertemu denganmu. Senang sekali, mari kita pulang ke rumah. Ada urusan di rumah, mari ikut tante pulang. Aku laki-laki, kalau mau pukul-pukul saja aku. Tante sering memukul kalian? Tante suka mencubit, sakit sekali. Memukul kalian kenapa sayang, dulu seharusnya ikut ibu kalian mati saja. Kamu yang membunuh adikmu, kenapa bukan kamu yang mati kamu? Kamu pembawa sial, membunuh adikmu tidak cukup. Masih mau membuatku marah kamu. Aku bunuh kamu. Apa yang kamu katakan, adik-adikku adalah harta karunku. Kalau aku dengar lagi kata-kata seperti itu, aku bakar rumah kalian. Caca, jangan marah, kakakmu juga. Hanya salah bicara, nanti kita bicara di rumah. Baiklah, Pulang saja, kamu tunggu saja. pulang lihat bagaimana aku menghajar kamu. Jangan sentuh barang-barang ibuku. Apa nenek, aku hampir mati kelaparan. Baiklah cucuku, makan apa saja boleh. Es, cepatlah masak. Ibu, aku ingat es kedua punya kemeja katun. Suruh anak ini ambilkan, besok aku pakai kerja. Cari apa, pakaian orang mati tidak baik dipakai. Setelah makan suruh anak ini bawa kamu ke toko beli yang baru. Aku juga mau baju baru dan menikahi istri dari kota. Cucuku ini memang punya ambisi. Menurutku punya jamur kaki. Apa maksudmu, cepatlah masak daging. Kalau cucuku kelaparan, aku bunuh kamu sampah. Nenek, kamu mau makan dagingku? Kecilkan suaramu, cepat tutup pintu. Tante mohon jangan pukul lagi. Aku hanya lupa masak, maafkan aku. Sekali ini saja. Apa yang sebenarnya terjadi? Nenek, sejak ibu meninggal, aku sudah tidak punya uang. Aku dan adik sudah makan sehari tidak tentu mana ada uang beli daging. Baiklah, aku tidak makan daging, bolehkan. Baiklah anak, es ini sulit sekali dihadapi. Ibu, mana baju dalam saya? Diam. Nenek, tolong jangan ganggu aku. Tolong jangan ambil barang yang ditinggalkan. Caca, ada yang ganggu kamu ya? Kak Chen Yuan, tolong jaga adik-adikku dulu. Sekalian tolong cari Zhang Shu, bilang ada yang mau rebut posisinya. Oke. Apa nenek tua ini yang ganggu kamu? Kamu siapa? Kamu teman kerja di pabrik kedua Laos Hang Kan. Kebetulan siang ini aku mau bawa anak sulungku ke pabrik untuk ambil posisi. Posisi. Ah, Nenek, untuk bayar utang aku sudah jual posisi itu ke Zhang Shu. apa kamu jual posisi itu, uangnya mana? Kasih sini. Beres, kamu berani ambil uang di depan aku, masih ada hukum tidak? Nenek, ayah sudah banyak utang di kampung. Aku benar-benar tidak ada cara, pokoknya. Aku sudah jual posisi itu ke Zhang Shu. Zhang Shu, jangan khawatir. Aku pasti akan tepati janji. Nak, jangan khawatir, ada Sangshu, baik posisi maupun uang. Tidak akan biarkan keluarga ini ambil. Terima kasih Zhang Shu, tapi nenekku, walaupun mulutnya tajam hatinya lembut. Sekarang mereka datang, utangku juga ada yang bayar. Benar kan, Paman? Posisi sudah hilang, masih mau kami bayar utangmu? Tidak mungkin. Kalian bertiga, kalian adalah 3 pengutang. Tidak ada untungnya masih mau jadi saudara dengan kami. Diam, bawa mereka pergi, ya selidiki baik-baik. Jangan dorong aku. Caca, ada sesuatu yang harus kuberitahu. Nenekmu mungkin bukan nenek kandungmu. Bagaimana bisa? Liu Dage waktu minum bilang sama aku. Dia mabuk bilang begitu. Apa dia bilang apa lagi? Suatu kali nenekmu minta uang lagi, dia pulang bawa uang. Tidak sengaja dengar nenekmu dan pamamu bilang, dia bukan anak kandung. Bagus, tadinya kira saudara penghisap. Ternyata bahkan bukan saudara Zhang Shu. Terima kasih. Caca, apa yang mau kamu lakukan selanjutnya? Mereka tahu bukan saudara. Masih memanfaatkan dan menekan ayahku. Aku akan buat mereka mengembalikan apa yang sudah mereka ambil. Semua harus dikembalikan. Caca punya ambisi, kamu mau gimana, bilang sama Om. Om bantu kamu. Zhang Shu, terima kasih, kamu pulang dulu, aku akan bicara sama mereka. Si Zhang itu beneran bilang bisa mengundurkan diri dari jabatannya. Zhang Shu memang bilang bisa, tapi harus bayar dulu hutang ayahku ke dia ratusan yuan. Apa maksudnya? Bibi, kamu nggak ngerti, kurang pendidikan, baca buku dong. Maksudnya kamu harus bayar hutang. Atau kasih jabatan. Kamu ini anak perempuan, lihat aku nggak pukul kamu. Kamu mau apa? Kamu berani pukul aku. Kamu. Pergi. Salahku semua, aku nggak jaga baik-baik. Om Bibi sekeluarga, tapi kalian pukul aku mati. Siapa yang jaga adik-adik?
Kamu jangan ngomong sembarangan, aku kasih tahu kita nggak sentuh kamu sedikit pun. Ayah. Kamu ini anak perempuan kamu yang pukul aku. Kamu pura-pura kasihan di sini. Aku pukul kamu mati. Jangan keterlaluan, ini bukan kampung kalian. Urusanmu apa? Kenapa bukan urusanku, kalian tinggal di rumahku. Aku yang jaga. Kamu kan pintar, kenapa bisa diperlakukan begitu sama mereka? Coba yang manis. Kamu khawatir sama aku. Khawatir apa? Kamu lihat dong kamu sekarang kayak apa. Jelek banget. Kamu mau biarkan mereka tinggal di rumahmu? Mereka kan keluargaku. Karena Caca mengizinkan kalian tinggal di sini. Aku nggak bisa bilang apa-apa, tapi siapa yang bully atau buat masalah keluar? Aduh, hidup ini nggak bisa dijalani. Semua lihat aku yang besarkan mereka mau usir aku keluar. Bikin masalah lagi, sekarang juga keluar. Ternyata kaki ini lumayan kuat ya. Orang-orang itu susah dihadapi. Aku nggak khawatir sama dia, aku cuma sebagai pemilik rumah. Lihat situasi. Kamu ya cari siapa? Kamu cari Liu Cha, itu anak perempuan. Gadis itu sudah pergi sejak pagi. Sampai sekarang belum pulang, aku kelaparan. Enak nggak? Nggak senak masakan dia. Dia masak buat kalian. Gadis itu dia cuma anak yatim. Dia harus melayani keluarga kita, kalau dia nggak nurut. Aku pukul, aduh. Berani ganggu mereka, kalian pantas. Kakak, aku takut. Jangan takut, beberapa hari lagi kakak akan usir mereka. Biar mereka nggak pernah balik lagi. Kalau mau pukul-pukul aku saja, aku laki-laki. Aku akan selalu lindungi kamu dan adik. Nggak boleh pukul siapa-siapa, aku nggak akan biarkan mereka sentuh kalian. Masalah nabung hari ini jangan bilang siapa-siapa. Ingat ya. Aduh cucuku. Sialan, aku nggak akan bereskan dengan dia. Ayo kita lihat. Apa ini, siapa ini? Buat kebaikan buatku, akhirnya dia dipukul. Nggak usah berdiri, bantu cucuku berdiri. Kenapa kamu sakit di mana? Ayo sayang, bantu orang aja nggak bisa, ayo. Aduh, ada yang mati nih. Pelan-pelan. Apa ini di rumah aja dipukul siapa? Itu pemilik rumah, dia bawa kue. Aku belum makan banyak, dia langsung pukul aku. Apa kamu yang panggil dia? Mana bisa, dia kan pemilik rumah, aku nggak punya kuasa. Buat dia datang kapan saja. Itu juga karena kamu yang goda seharian cuma bisa goda laki-laki. Memang pantas. Pantas apa, dia mau bilang apa? Jangan-jangan ada hubungannya dengan asal-usulku. Aku nggak peduli, yang jelas kamu yang bawa dia. Kamu harus bayar biaya pengobatan kami. Aku nggak punya uang. Uang makan beberapa hari ini aja utang. Apakah anakku dipukul percuma? Uang ini harus keluar. Harus keluar. Baiklah, aku coba utang lagi. Apa kakak yang pukul dia? Kakak hebat banget. Dia datang mungkin ada urusan sama aku harus tanya jelas. Kalian tunggu di luar, aku akan cari kalian sebentar lagi. Ibu, di kota lebih enak. Aku sudah tanya-tanya soal rumah ini. Bayar uang sewa 2 tahun, kita bisa tinggal di sini. Lalu nikahkan si S itu dengan si buta ketiga di desa. Tukar mahar. Si S nggak ada di rumah, cepetan cari, ada uang nggak? Iya, ayo. Kalau ketemu beliin aku baju baru sama sepatu baru. Semua dikabulin, baiklah cucuku. Mau beli apa aja boleh. Pakai uangnya buat nikahin kamu. Cepetan cari dong.
Udah tahu kalian bakal kayak gini kalau ketemu 1 sen pun. Aku kalah masih aja mau pakai aku tukar mahar. Mimpi kali kamu. Ada aja orang yang gak tahu terima kasih. Makanan enak nggak dimakan sekarang gimana? Jusir sama nenek sendiri. Maaf Bu Liu, sebelumnya aku salah. Salah sangka sekarang kita jadi anak yatim piatu. Tolong bantu kita lagi. Berapapun uangnya aku kasih. Ya udah, uang hasil jual jabatanmu kasih ke aku. Aku yang urus makan minum kalian. Bu Liu, maksudnya apa? Asal ada uang kamu urus makan minum kita berdua. Tentu saja, masa aku mau pilih kasih. Bagus, masuk sini aku ambilin. Dari mana datangnya si imut ini? Berani ganggu nenek tua, dasar nenek es. Ngomong apa sih, nyebut siapa ada apa? Berani ambil uang kita, aku lawan mati-matian. Kamu tahu aku siapa? Berani ganggu aku lawan kalian. Ayo. Berani pukul cucuku, kamu siapa sih? Udah jangan berantem. Berani pukul cucuku, udah jangan berantem. Kamu pukul aku ngapain? Udah jangan berantem. Kak, kita mau kemana? Makan hari ini kakak ajak kalian makan di restoran. Itu mahal, boros uang. Nggak apa-apa, kakak bisa cari uang. Abang. Abang, kamu hebat banget. Kamu si imut, semuanya karena kamu. Kamu pembunuh adikmu. Mau elus ya elus aja, adik juga suka sama kamu ya kan? Abang, kakak mau ajak kita makan. Kamu ikut juga yuk. Kamu tahu kondisi keluarga aku takut mereka kelaparan. Diam-diam ajak mereka makan, kamu ikut juga yuk. Denganmu di sini kami merasa aman. Ikutlah denganku. Mau kemana? Di koperasi kami ada restoran kerjasama yang rasanya enak. Dan lebih murah. Sebenarnya sangat perhatian tapi pura-pura dingin. Lihat bagaimana aku menaklukkanmu. Ayo. Mau pesan apa? Oh, terima kasih. Kalian mau makan apa? Kami bisa kenyang saja sudah cukup. Kamu sering kesini, kamu yang memutuskan. Kami semua ikut kakak. Patuh. Kalau begitu yang ini. Dan ini tambah segelas jus jeruk. Baik. Kamu kemarin ke rumahku ada apa? Aku hanya membeli kue. Mengunjungi adik-adik. Kakak kamu yang memukuli sepupu hebat sekali. Kakak adalah pahlawan. Nanti kakak ajarkan biar kamu bisa melindungi adik dan kakak perempuanmu ya. Aku pasti cepat besar. Kak Fu, terima kasih. Setelah semuanya selesai, aku akan mengundangmu ke rumahku. Aku masak hidangan baru untukmu. Tidak usah terlalu formal, panggil namaku saja. Kak Cheng Yuan. Kamu mau bikin aku mati ya? Kak Cheng Yuan, kenapa? Tidak ada apa-apa. Kamu mau bikin aku mati ya? Tidak patuh begitu, pantaskah kamu? Ayo pulang. Kamu yang membunuh adikmu, kenapa bukan kamu yang mati? Kamu si manis membunuh adikmu masih mau bikin aku mati. Aku pukul kamu, aku tidak bisa membunuhmu ya. Aku pukul kamu. Kalian makan dulu, aku masih ada urusan. Aku yang bayar. Apa ini? Suasana hatinya tidak baik. Si gadis itu lari kemana? Baiklah, baiklah. Segera. Cepatlah masak. Cuaca terlalu panas, malas bergerak, tidak masak. Dan kalian kapan pindah? Ini kan rumahku. Aku bilang kamu si manis. Kamu mau mengusir kami ya ampun. Uang makan hari ini aku yang bayar. Bibi lihat kamu juga capek. Kasihan kamu. Sudahlah, nanti nenek bilang aku ngerukut. Sayang, kamu ngomong apa Ma? Caca, kita ini satu keluarga. Kita pisah tinggal, orang lain bakal ngetawain. Kita nggak perlu nyewa rumah lagi. Kamu coba ngobrol baik-baik sama pemilik rumah. Bisa nggak? Tapi kan banyak orang. Susah ngomongnya. Kita ini satu keluarga. Biasanya juga saling jaga kan? Lagian kamu juga udah gede, waktunya cari pacar. Aku bisa bantu ngecek. Ya aku sih nggak masalah. Takutnya si pemilik rumah. Ya sudah, kamu coba ngomong sama dia. Lihat aja, dia biasa baik sama kamu, kan?
Apa sih baik-baik dia cuma ngebantu. Aku ngomong juga bisa, tapi dia mau nggak? Aku nggak tahu. Aku bilang kamu ini lucu, buat apa kamu pulang? MA, Sudahlah kalian ngomong sendiri, aku nggak mau urus. Kamu coba tanya-tanya buat kita bisa nggak? Nggak apa-apa kok. Wah sayang banget nih. Kita ini satu komplek, ada yang kelaparan, ada yang setiap hari makan enak. Ngomong apa sih, siapa yang kayak gitu? Tetangga sebelah keluarga Liu siang ini makan daging lagi wangi banget. Itu tukang cukur Liu Shen 803. Iya, Banyak banget uangnya. Nggak bisa ambil banyak. lumayan pinter juga tapi kalau kamu nyuri sekali jangan harap kabur. Enak. Cucuku makan pelan-pelan, ini semua buat kamu. Caca kok masaknya banyak banget hari ini. Hari ini dapat pinjaman mau hormat sama nenek. Nah gitu dong kalau udah punya uang. Banyakin masak, daging cucuku suka. Segera juga kalian bayar 2 kali lipat. Sekali ada satu pasti ada dua. Sudah saatnya mengakhiri ini. Akiang bawa uangnya gak ya, sudah pasti. Kiang Ge yang paling kaya. Bawa uang santai aja. Bos, beli tiket dong sekalian rokok. Kiang Ge Royal ya, haha. Liu Qiang, rumahmu masih ada kejutan apa lagi yang aku gak tahu? Aduh, tiap hari makan enak. Lama-lama bangkrut makan kamu. Dulu kamu baik sama adik-adik. Gimana kalau Nah gitu dong. tiba-tiba inget Tante Liu? Rumahmu juga banyak uangnya. Kamu harus jaga baik-baik. Urusan keluarga kami gak usah ikut campur, kasih ke aku. Tiba-tiba ingat. Ikan ini tante besar yang beli. Aku harus tanya pendapatnya dulu. Jahat. Sok-sokan aja tiap hari. Liu Qiang, kamu gila ya? Baru aja nonton rekaman, gimana kalau kita berdua? Aku sepupu kandungmu. Sepupu kenapa malah lebih seru? Berani-beraninya kamu mukul aku. Abang sepupu marah nih. Kamu kok galak banget sih? Hahaha. Kamu si kecil nakal, mainnya keren juga ya. Kamu si manis berani-beraninya nyiram aku. Abang sepupu gak nyangka. Badanmu lumayan juga ya. Jangan buru-buru gitu, aku takut. Semuanya ikut kamu ya, hahaha. Gak nyangka jelek-jelek mainnya keren juga ya. Aku langsung bantu kamu bersih-bersih. Abang, aku sepupu kandungmu loh. Kenapa kamu bisa berbuat hal yang kejam kayak gini? Apa yang terjadi? Nenek, abang sepupu macam-macam sama aku. Sudahlah, jangan lebay, dia kan sepupumu. Nyentuh dikit kenapa kalau dia suka sama kamu? Itu rezeki kamu. Nenek kenapa bisa bilang begitu? Kita kan satu keluarga, gak boleh gak peduli sama moral. Abang mau macam-macam sama aku, kalian gak peduli. Mending aku mati saja. Caca, kenapa ini? Zangshu, kamu harus membela aku. Apa yang terjadi? Jangan buru-buru, cerita pelan-pelan. Ada paman di sini, jangan takut. Caca ini ngapain? Salah paham kecil masuk ke dalam. Bibi, aku takut masuk. Kakak sepupu mau melecehkanku, kalian semua diam saja. Aku takut. Apa ini bisa dibiarkan? Ini kejahatan, laporkan ke Satpam.
Masalah kecil kenapa ribut, dia kan satu-satunya keturunan keluarga Liu. Di masa depan dia yang akan membawa nama baik keluarga dan meneruskan keturunan. Sentuh sedikit mau mati hidup-hidup, benar-benar lucu. Bodoh dan tidak tahu, apa-apa cucumu melakukan kejahatan asusila. Kamu tidak tahu kamu masih bisa bicara seperti ini, seharusnya ikut. Diperbaiki dengan baik. Laporkan ke Satpam sekarang juga. Aku yang pergi. Nenek kamu memang tidak terlalu menyukai kami bertiga. Tapi adikku juga cucu keluarga Liu, bagaimana bisa kamu bilang kakak sepupu adalah satu-satunya keturunan? Dia bukan cucuku, ayahmu juga bukan. Aduh Caca. Nenekmu sedang marah, masuk dulu bicara. Sepertinya nenek tua ini memang bukan nenek kandung. Apa yang terjadi Li Duishang? Anak ini mengganggu anak perempuan keluarga Liu dan tidak mau mengaku salah. Ini urusan keluarga kami sendiri, tidak ada hubungannya dengan orang lain. Apa Li Duishang, cepat pergi. Masalah kejahatan harus diurus, bawa pergi. Jangan bergerak, aduh-aduh. Aduh ya ampun. Hidup ini tidak bisa dijalani lagi. Orang kota mengganggu orang desa, nenek tua ini tidak punya hidup lagi. Mau menangis mau ribut, pergi ke Satpam. Sekarang orangnya harus dibawa pergi. Lepaskan cucuku. Aku tidak melakukannya, jangan dengarkan dia. Dia yang menggoda aku, kamu ngomong dong. Kak, aku tahu kamu baik padaku, akhir-akhir ini selalu memberiku uang. Aku juga tidak bertanya uang itu dari mana. Aku hanya memberikanmu daging, kupikir ini hanya persaudaraan antara kakak adik, tidak kusangka kamu punya pikiran seperti itu. Uang apa uang? Uangnya bukan dari kalian. Akhir-akhir ini kakak sepupu selalu punya uang. Kasih aku banyak uang buat beli daging, terus ke bioskop, belanja banyak rokok juga. Diamlah, jangan dengar dia ngomong, gak ada itu. Aku bilang mana ada uang si cewek ini. Ternyata pakai uang orang lain, sok kaya. Malu-maluin. Aku nggak sok kaya sepupu, aku mau makan daging. Lalu kasih aku banyak uang. Dia miskin gitu, mana ada uang. Jangan-jangan nyuri. Ketua harus periksa baik-baik. Kita tinggal satu halaman, mana mungkin dia nyuri uang kita. Iya, uang kamu disimpan rapat-rapat. Aku nggak nyuri. Kamu berani. Gimana kamu tahu? Bawa dulu, aku nggak mau pergi. Orang tua tolong aku nggak mau pergi. Lepasin cucu aku. Tolong aku. Salah kamu kalau anak aku dibawa. Aku nggak bakal lupa sama kamu. Cepat bawa dia pergi. Berhenti bawa. Aku nggak mau pergi, aku nggak mau pergi. Terima kasih Zhang Shu. Anak baik, kalau ada masalah bilang. Chen Yuan, masalah selesai, lain kali aku traktir. Jangan takut, nanti aku jaga kamu. Oke. Kok jadi dia yang ngegoda aku? Kak, muka kamu merah, kamu sakit ya? Kakak lagi mikir. Kamu lagi mikirin kakak ya? Apa sih kamu ngomong? Kakak suka sama kamu. Gimana kamu tahu? Dia barusan elus kepala kamu, cuma orang yang suka sama aku dan Adi yang elus kepala kita. Kakak, kamu juga suka sama kakak ya? Anak kecil, cepat bawa cucu aku keluar. Bawa keluar gimana? Aku udah bilang dia nggak nyuri, orang nggak percaya. Aku bisa apa? Aku pukul kamu. Ah, berani kamu berani melawan. Aku saranin kamu simpan tenaga. Ke kantor polisi, lihat cucu kamu, dia tunggu kamu. Kasih dia makan enak. Tapi dia makan enak juga nggak bisa buat keluarga kamu meneruskan keturunan. Kamu anak perempuan yang tidak tahu berterima kasih. Aku seharusnya tidak membawa ayahmu. Ayahku kenapa? Ayahmu sebenarnya bukan ibu, jangan bicara lagi. Ayahku anak yang berbakti, setiap ada masalah di rumah. Kalian selalu minta uang darinya, tetangga-tetangga bilang ayahku. Bilang apa? Bilang ayahku hancur karena kalian. Makanya dia meninggal muda. Jangan ngomong sembarangan, kematiannya tidak ada hubungannya dengan kita. Benar, dia memang umurnya pendek, jangan salahkan orang lain. Yang paling rugi itu aku yang membawanya pulang dan membesarkannya. Menikahkannya dan memberinya anak, seharusnya dia berbakti padaku, tapi malah. Kalau tahu begini, aku seharusnya tidak membawanya pulang. Bayarkan dia mati, keleparan di Apa luar. maksudmu diambil? Ayahku bukan anak kandungmu? Benar, kalau bukan karena kebaikan hatiku. Dia sudah jadi tulang belulang, mana ada kalian. Cukup bicara, segera bebaskan cucuku. Kalau tidak, aku akan melaporkanmu. Melaporkanku? Nenek ini tahu hukum juga ya? Kalau begitu, apakah kamu tahu seorang penjahat yang melakukan kejahatan asusila dan pencurian tidak mudah dibebaskan? Kamu anak perempuan yang tidak tahu berterima kasih, siapa yang kamu sebut penjahat? Cepat pergi. Boleh saja pergi, tapi kalau aku gugup dan salah bicara, dihukum lebih berat gimana? Nenek, kalau kamu sekarang memukul
kamu bisa dianggap sebagai anggota geng. Kamu memang tidak tahu berterima kasih ayahmu sudah meninggal. Kamu harus menggantikannya berbakti apa yang aku suruh. Kamu harus lakukan entah itu sujud atau menjual diri. Pokoknya bebaskan cucuku. Boleh saja membebaskan, tapi kamu harus setuju 2 syaratku. Syarat apa? Sederhana. Pertama, kembalikan semua uang yang kalian ambil dari rumahku. Ini. Kedua, kita putus hubungan. Ya Tuhan. Hidup ini tidak bisa dijalani lagi. Suamiku bawa aku pergi. Biarkan aku tinggal di dunia ini sendirian. Diperlakukan tidak adil oleh generasi muda ini. Mau putus hubungan? Tidak mungkin, kalau bukan karena keluarga kami. Ayahmu sudah mati, mana bisa dia hidup enak di kota. Keluarga Liu membesarkannya, dia memberi sedikit uang sebagai bakti. Itu seharusnya ngapain mengembalikan uang? Bahkan kalau dia masih hidup. Dia harus terus berbakti. Kalau kalian tidak setuju, aku benar-benar tidak bisa menahan mulutku ini kalau sampai nanti aku bilang sesuatu yang salah. Kalian semua yang terkutuk. Mencuri uang jangan pikir jadi kura-kura bisa aman. Keluarkan uangnya untuk aku. Siapa yang kau sebut? Menyebutmu pencuri tua melahirkan pencuri besar. Pencuri besar melahirkan anak pencuri, ternyata ini sarang pencuri. Tidak takut petir menyambar, aku meludah. Uangmu tidak tahu dari mana asalnya, uangku adalah hasil jerih payahku, tapi kamu janda tua. Tapi kamu janda tua biasanya sering mencuri di desa, anak pencuri kecilmu. Mungkin warisi kebiasaanmu, kau berbicara sembarangan, kau percaya aku. Merebak mulut mu kau, berani nenek hetai kau berani menengok. Nenek jangan bertindak, kamu wanita tua. Kau berani memukulku, lepaskan aku. Lepaskan aku, apa yang kau lakukan? Kakak, apakah kita akhirnya tidak punya nenek? Kakak, apakah mereka benar-benar akan pergi? Ya, mulai hari ini kita bisa hidup bersama hidup kita sendiri. Kakak pasti akan membuat kalian tumbuh dengan aman dan sehat. Ayo makan permen. Hei, bagus tidak? Caca, ini semua uang kita berikan padamu. Kau pergi membebaskan Xiao Qiang. Bibi, kau mengusirku tidak apa. Tim keamanan bukan toko seni. Uang ini. Oh ya, bukankah kalian sebelumnya bilang mau menyewa rumah? Keluarkan uang sewa rumah untuk membebaskan kakakku. Laya Caca Jangan, kau tidak tahu terima kasih. Paman, uang ini untuk membebaskan kakakku. Kalau kau tidak rela, anggap aku tidak bilang. Mengapa marah begitu besar? Kau. Uang ini hampir cukup. Ayo kita hitung-hitung. Ini buku catatan ayahku. Di dalamnya tertulis jelas tahun dan bulan. Karena apa memberikan uang berapa pada keluargamu. Ayo hitung dengan jelas. Supaya aku bisa membebaskan kakakku. Kau. Paman, jangan terburu-buru. Kalau sampai kau melakukan kejahatan penganiayaan sengaja dan ditangkap nenek dan bibi bagaimana? Baik. Uang ini bisa kita berikan. Hubungan kita bisa putus, ibu. Itu semua tabungan keluarga kita. Uang penting atau cucu saya yang penting? Buat surat perjanjian dan cap jempol. Memang saya lepas dari vampir dan dapat uang kembali. Selanjutnya adalah mengantar 2 si kecil ke sekolah. Caca, kenapa kamu di sini, Caca? Kamu mau makan apa? Tidak menyangka kamu sudah berjualan di sini. Jangan sentuh. Caca, dengar ayah ibumu yang miskin masih meninggalkan 2 anak bawang. Akhir-akhir ini tradisi tidak terlalu baik. Miskin banyak ibu anak bawang. Sudah saya pikirkan, salah gendong anak, tidak bisa sepenuhnya menyalahkanmu. Caca, saya tahu kamu berusaha berjualan untuk mendekatkan jarak dengan saya, tapi Caca, kamu harus mengerti, antara kita ada perbedaan kelas ini, bukan hanya dengan berjualan lalu menghasilkan uang. Bisa menutupinya. Banyak banget makanannya, minum sampai tidak bisa bicara manusia lagi. Caca, saya tahu kita pernah punya janji nikah. Kalau kamu benar-benar Eugene dari keluarga Liu, kita memang pasangan yang cocok, tapi Tidak ada tapi, kita sudah tidak ada hubungan lagi. Cepat pergi. Jangan ganggu saya cari uang. Caca, saya tahu kamu marah pada saya begini. Barang-barang yang kamu jual saya bisa beli semuanya. Asalkan kamu kembali ke saya. Saya masih akan baik padamu. Bagaimana ini Liu Xianer? Si anak emas ini kamu tidak mau. Dia hanya kewajiban yang harus saya penuhi, yang saya cintai hanya kamu. Caca. Kamu kebanyakan nonton drama Kyong Yao ya, ini memalukan. Jari kaki saya sampai bisa menggali 4 kamar 2 ruang tamu. Caca, saya tahu di hatimu ada saya. Mengapa kamu harus peduli dengan pandangan duniawi ini?
Liu Caca, kamu benar-benar tidak tahu malu kakak Yunqian. Kenapa kamu di sini, bukannya kita janjian di pintu taman? Itu saya lihat Caca. Dia akhir-akhir ini tidak baik-baik saja, saya peduli sedikit. Kakak, saya ingat waktu kamu pergi. Ayah ibu kasih kamu banyak uang, bagaimana? Biasa boros uangnya cepat habis. Bagaimana adik ini datang untuk kasih saya uang? Kasih kamu uang juga tidak apa-apa. Bagaimanapun juga karena saya. Kamu baru pergi dari rumah, tapi bisakah kamu? Jangan ganggu kakak Yunqian lagi, dia kan tunangan saya. Kamu selalu ganggu dia, tidak baik kan? Ternyata penilaian mereka tentangmu itu benar ya. Apa sih rumor itu? Kamu itu kalau terjun ke Sungai Kuning, penduduk di kedua sisinya bakal bisa minum teh Longjing setiap hari, cuma pura-pura aja. Nggak tahu pura-pura buat siapa. Bukan siapa yang ngomongin aku di belakang, suruh dia maju. Kamu datang. Aku kasih tahu sebuah kabar. Aku sudah punya pacar, perkenalkan. Ini pacarku, tolong mulai sekarang. Jangan cari aku lagi. Pacar Liu Cha, kamu bercanda ya? Pacar bisa dijadikan bahan candaan. Dia lebih kuat darimu, lebih tinggi dan lebih ganteng. Masih muda udah jadi kepala bagian. Liu Xianer. Bukan Liu Cha, kamu nggak malu ya? Di jalan nggak malu-maluin. Gimana cuma kamu yang boleh bawa? Yunqin MU datang cari aku nggak boleh bawa Chen Yuanku. Manis-manisan. Kamu, kita pergi. Terima kasih sudah membantuku. Gak apa-apa. Masalah kemarin belum sempat aku ucapkan terima kasih. Nenekku dan keluarganya sudah pulang ke desa malam ini. Datang ke rumahku makan malam, aku masak menu baru mau. Fu Qinyuan, kamu memang sudah jago. Sampai di jalanan bisa sama cewek manis-manisan. Kamu nggak malu ya? Tante siapa sih langsung marah-marah? Tante siapa yang kamu panggil tante? Kamu cewek muda nggak belajar yang baik. Di jalanan sama cowok manis-manisan. Mama udah deh. Mama. Gimana, lihat ceweknya cantik langsung mau nikah ya? Kamu pantas, kamu si imut, kamu cuma pantas ke neraka. Ngapain mau hidup enak? Udah deh. Chen Yuan. Lihat kan dia gila, kalau udah gila nggak kenal siapa-siapa. Kalian makan dulu, aku ada urusan, aku yang bayar. Dan aku peringatkan, keluarga kami nggak akan mau. Si pedagang kaki lima seperti kamu lebih baik kamu lupakan. Jujur saja, siapapun kamu, keluarga kami nggak akan menerimamu. Dia pantas bahagia. Aku mau dia menderita seumur hidup terus dikutuk. Meski aku nggak tahu apa yang terjadi antara kalian, tapi aku rasa seorang ibu yang baik tidak seharusnya seperti kamu. Chen Yuan, aku Caca. Pulanglah bersamaku ya, aku akan masak makanan enak untukmu. Ini aku Chen Yuan. Chen Yuan, aku Caca, ada yang ingin kamu makan. Aku akan masak untukmu, Chen Yuan. Kamu yang membunuh adikmu, kenapa bukan kamu yang mati? Kamu si imut ini membunuh adikmu tidak cukup. Kamu juga ingin membuatku marah sampai mati. Aku akan memukulmu sampai mati. Caca. Aku. Caca. Maaf aku. Tidak apa-apa Chen Yuan. Chen Yuan, jangan takut. Jangan dengarkan kata-kata fitnah orang lain, kamu orang baik. Adik-adikmu sangat menyukaimu. Adik bahkan bilang kamu pahlawan besar kalau sudah besar nanti. Ingin menjadi orang sepertimu. Aku akan membalut lukamu dulu. Luka ini harus dibawa ke puskesmas. Kamu tidak takut padaku. Chen Yuan, kamu tidak gila. Kamu hanya sakit. Ini namanya kepribadian ganda disebabkan oleh trauma masa kecil. Orang biasa tidak mudah sakit seperti ini. Maukah kamu berbagi denganku? Ini apakah ibumu yang memukulmu? Bukan. Bekas luka itu jelas disebabkan oleh penganiayaan. Dia pasti sejak kecil sudah dianiaya sehingga menyebabkan kepribadian ganda. Chen Yuan, maukah kamu bercerita padaku? Aku ingin membantumu. Tidak perlu, aku pergi dulu.
Chen Yuan, aku akan selalu menemanimu. Pak, apakah kepala Fu ada? Kamu datang lagi, ada perlu apa dengan kepala kami? Aku datang mengantar makanan untuknya. Mengantar makanan? Ya, Gadis sekarang ini tidak tahu malu. Demi pacaran apa saja bisa dilakukan. apa maksudmu? Jujur saja yang ingin pacaran. Dengan kepala kami banyak sekali belum sampai giliranmu. Kamu lihat apa? Aku lihat yang ingin pacaran. Dengan kepala adalah kamu ya. Kamu ngawur, sungguh menyedihkan. Barang sejelek ini berani dibawa ke sini. Kepala kami sudah menerima banyak barang bagus menurutku kamu. Cuma katak yang ingin memakan angsa. Saudara saya cuma mau mengucapkan terima kasih padanya. Sudahlah, trik macam kamu ini sudah banyak. Yang mencobanya cepat pulang saja, jangan ganggu bisnis saya. Baiklah, saya pergi, tolong bantu saya menyampaikan ini padanya. Barang jelek begini kepala kami pasti tidak mau. Ambil pulang saja, jangan mengganggu pandangan saya. Apa saya mau atau tidak kapan giliran? Kamu yang menentukan. Kepala saya. Tidak apa-apa, dia tidak menyusahkan saya sudah terbiasa. Ini saya bawa pulang saja, maaf. Menyusahkan kalian. Ini berikan pada saya. Benarkah? Maaf. Maaf? Apakah ini bisa disebut pahlawan menyelamatkan wanita cantik? Saya cuma tidak suka dia mengganggu orang. Ya, Pak Bo memang paling adil. Selalu yang pertama melindungi saya. Setelah makan bawa pulang kotaknya saja saya yang cuci. Lain kali jangan kirim lagi. Baiklah, janji itu satu hal. Melakukannya atau tidak itu hal lain. Ada apa? Tidak ada, cuma mau bilang. Kamu sangat cantik, orang secantik kamu harus banyak tersenyum. Saya pergi dulu, bye. Fu Chenyuan, gadis secantik ini. Apakah pantas untukmu? Kakak boleh makan. Ayo makan. Kakak tadi lihat kakak laki-laki itu. Lihat kalian suka dia. Saya suka kakak laki-laki itu, pahlawan. Pahlawan. Kalau begitu kalian harus banyak makan, cepat, tinggi, dan besar. Jadi pahlawan seperti dia, setuju? Setuju. Kamu datang duduk makan bersama. Ini saya sudah makan, masakannya enak. Terima kasih. Kamu sengaja datang mengantar kotak makan. Kenapa kamu mengirimkan makanan untukku? Tentu karena suka padamu. Apa saya tidak cukup jelas? Ini untukku, kenapa kamu memberikanku ini? Aku sudah memikirkannya, keahlianmu bagus. Bukalapak lebih baik menyewa toko, aku tahu ada satu yang cukup bagus. Kalau kamu ada waktu, aku akan mengajakmu melihatnya. Baiklah, kamu belum menjawabku. Kenapa kamu memberikanku ini? Karena aku menyukaimu. Tidak ada apa-apa, aku pergi dulu. Hati-hati di jalan. Aneh, kemana Chen Yuan pergi? Caca, kamu mencari Chenyuan ya? Hari ini ulang tahunnya, dipanggil pulang oleh ibunya. Apa rumah ibunya di mana? Bibi, kamu tahu rumah ibu Fu Chenyuan di mana? Belok di depan langsung sampai. Terima kasih. Kamu ini semuanya karena kamu. Aku sampai keguguran, kamu pembunuh adikmu. Waktu itu aku baru 4 tahun. Mencari kamu untuk merayakan ulang tahun, apa salahku? Kamu malah berani membantah. Apa karena akhir-akhir ini aku terlalu baik padamu? Kamu membunuh adikmu. Kamu harus menebus dosa seumur hidup, tidak ada ulang tahunmu. Hanya hari kematiannya. Sebenarnya ada waktu kamu malah pergi melihat pria lain. Ayah tahu penyakitnya kambuh sampai meninggal. Anak itu bukan adikku, ayah juga tidak akan menyuruhku mengakuinya. Aku tidak mau dengar omong kosongmu, berani-beraninya. Kamu berani melawanku, siapa yang mengajarimu bicara begitu, katakan. Siapa yang mengajarimu bicara begitu? Kamu ini seperti ayahmu yang menjengkelkan, kalau bukan karena kamu. Aku sudah menikah lagi kamu. Kamu berdiri saja di sini, biarkan dia memukulmu. Bagaimana dia anakku, aku mau pukul ya pukul. Kamu secara hubungan darah. Kamu memang ibunya, tapi kamu tidak pantas menjadi ibunya. Kamu ngomong apa sih, kamu siapa?
Siapa aku tidak penting, yang penting tidak boleh menyentuh rambutnya sedikit pun. Selingkuh kekerasan dalam rumah tangga, tidak peduli ulang tahun anak kecil. Tidak bisa menjaga kandungan malah menyalahkan anak. Fu Chenyuan dapat ibu seperti kamu benar-benar sial. Kamu Tidak bisa hamil, kenapa Fu Chenyuan yang harus menanggung deritamu? Anak tidak lahir, kalaupun lahir, itu anak haramu dengan orang lain. Aku saja mendengarnya sudah merasa malu, kamu masih berani berbicara kemana-mana. diam kamu. Fu Chenyuan cepat usir orang ini. Kenapa kamu diam saja? Apa katamu berani-beraninya kamu memukulku? Coba saja kamu memaki atau menyentuhnya lagi. Caca. Cepat pergi. Fu Chenyuan, jangan takut, aku di sini. Aku tidak akan meninggalkanmu. Lihat kamu pantas. Dia itu manis sekali, siapa yang bersamanya? Pasti sial. Menurutku punya ibu seperti kamu itu yang benar-benar sial. Kalau bukan karena kamu, dia tidak akan sakit seperti ini karena perlakuanmu yang kejam. Kamu pasti akan mendapat balasan. Apa yang kamu katakan? Tidak, kamu sudah mendapat balasan bukan? Suamimu mana setelah anakmu gugur? Suamimu mana, apakah dia sudah meninggalkanmu? Diam kamu, diam. Tidak apa-apa Chenyuan, aku di sini, aku Caca. Jangan sentuh aku, jangan pedulikan aku. Chenyuan, jangan khawatir. Hari ini ulang tahunmu, aku sudah memasak mie panjang umur untukmu. Kamu pasti akan panjang umur, sehat dan selamat. Caca. Aku tidak merayakan ulang tahun. Aku pernah membunuh seseorang. Chenyuan, itu bukan salahmu, kamu orang baik. Kamu pahlawan adik-adikku. Sangat menyukaimu dan aku juga. Aku juga sangat menyukaimu. Benar. Dengarkan aku, kamu ini kamu yang manis. Jangan dengarkan dia, dengarkan aku. Kamu. Chenyuan, aku benar-benar menyukaimu. Benar Chenyuan. Caca. Ayo pulang, aku akan merayakan ulang tahunmu. Ayo. Caca, kamu terluka. Tanganmu, apakah aku yang melukainya? Tentu saja tidak. Itu pecahan keramik sampah. Jangan pedulikan dia, ayo pulang. Fu Chenyuan, kalau kamu pergi, jangan anggap aku sebagai ibumu lagi. Fu Chenyuan punya rumah sendiri, punya keluarga sendiri. Ibu seperti kamu kami tidak peduli. Ayo. Kamu yakin? Aku pertama kali, tapi aku akan pelan-pelan. Tidak akan menyakitimu. Oke. Ayo. Fu Chenyuan, sejak kecil kamu sudah banyak terluka. Kenapa sampai tidak bisa mengobati luka? Aku pertama kali mengobati luka. Tahan saja. Bagaimana kalau aku antar kamu ke rumah sakit? Tidak perlu, kamu tiup saja, tiup saja. Kakak kamu terluka? Tidak apa-apa, tidak sakit, sebentar lagi aku bisa masak makanan enak untuk kalian. Aku tidak mau makanan enak, aku mau kakak cepat sembuh. Cepat sembuh. Maaf, ini salahku, jangan masak lagi. Aku ajak kalian makan di luar. Ke tempat yang kemarin kita kunjungi. Aku janji tidak akan membiarkan kakak kalian terluka lagi. Aku percaya padamu. Tidak apa-apa, kamu bawa mereka keluar dulu, aku ganti baju dulu. Oke, ayo. Kamu mau apa? Caca, akhirnya, aku menemukanmu, tidak menyangka. Kamu tinggal di tempat yang begitu buruk. Manakah lubang got yang tidak tertutup rapat sampai kamu bisa keluar, minggir? Caca, jangan nakal lagi ya. Aku bisa datang mencarimu itu, karena aku masih ada di hatimu. Dan untukku, manja terlalu berlebihan. Hanya akan menguras kesabaranku. Berhenti, berhenti. Jangan fitnah aku dan... Bisakah kamu tidak mengganggu aku lagi? Aku yang mana yang kamu suka, aku akan ubah. Caca, jangan nakal lagi ya. Aku tahu kamu marah karena aku sebelumnya.
bilang ingin membatalkan pertunangan, tapi saat itu di depan orang tua angkatmu aku hanya bisa bilang begitu. Lepaskan, benar-benar sial. Caca jangan manja lagi. Aku datang membawa kabar baik untukmu. Kabar baik? Aku sudah memutuskan nanti. Liu Xianer adalah tunangan resmiku. Dan aku akan tetap diam-diam bersamamu. Setiap bulan luangkan lebih banyak waktu untuk menemanimu tentu saja. Kalau kamu berperilaku baik, beberapa hari lagi juga tidak masalah. Hahaha, jangan khawatir. Aku pasti tidak akan mengecewakanmu. 20 yuan sebulan. Bagaimana? Makan tidak sebanyak babi, lari tidak secepat anjing. Kamu ini orang yang hebat. Kamu berpikir terlalu indah. Kamu berani memukulku. Memukulmu kenapa? Kamu masih ingin melaporkan aku karena menyiksa hewan. Aku beritahu kamu kalau kamu tidak pergi, aku tidak hanya akan memukul wajahmu. Kamu tunggu saja. Pergi. Liu Cha, kamu berani menggoda kakak Yunkin. Kamu tunggu saja. Caca, tunggu sebentar, aku akan mencari orang untuk mengambil kunci. Baik. Caca. Benar-benar kura-kura jatuh ke dalam tong garam. Kamu ini benar-benar tidak ada kerjaan. Ayo Caca, kamu tidak mungkin ingin di sini. Menyewa toko di sini tidak murah. Tapi tidak masalah asalkan kamu setuju dengan syaratku yang lalu. Aku akan menyewakan untukmu, bagaimana? Tidak perlu aku punya pacar. Pacarku akan membantuku. Pria tampan yang lalu itu, jangan kira aku tidak tahu. Itu adalah orang yang kamu suruh. Tolong cepat pergi ke rumah sakit periksa otakmu. Penyakitmu ini semakin hari semakin parah. Hei, asalkan kamu setuju dengan syaratku yang lalu. Aku tidak hanya akan menyewakan tokoku untukmu, aku juga bisa membuatmu pindah dari kampung kumuh. Aku akan memberimu tambahan 5 yuan sebulan. Itu berarti 25 yuan sebulan, bagaimana? Kamu benar-benar katak menguap mulut besar. Katak membuka mulut jelek dan bau. Katak berbaring di pinggir jalan pura-pura mobil kecil. Liu Cha, kamu berani memukulku. Pacar siapa yang hebat ini? Ternyata pacarku. Kamu si manis kecil yang berpengalaman, tidak ngerti apa-apa. Kamu baik-baik saja. Baik-baik saja, aku baik-baik saja. Baiklah Liu Cha, tunggu saja aku dan kamu juga. Di sini benar-benar bagus ya. Lokasinya bagus dan bersih. Bahkan meja dan kursinya sudah ada. Pindah ke sini langsung bisa buka toko. Di sini tadinya juga ada warung makan. Pemiliknya buru-buru pulang kampung jadi dia jual lagi. Kamu benar-benar bintang keberuntunganku, kesempatan bagus seperti ini bisa kamu temukan. Dekorasinya sudah selesai, meja dan kursi juga sudah rapi. Sudah capek ya? Yang penting kamu suka. Ada yang masih bernapas enggak? Di sini enggak bisa buka toko. Mengapa? Kok banyak omong? Enggak terima ya? Enggak terima ya, mati aja. Cheng Yuan. Ada yang mati. Cheng Yuan. Cepat pergi, ada yang mati. Cheng Yuan, kamu baik-baik saja, Cheng Yuan. Fu Cheng Yuan. Aku antar kamu ke rumah sakit. Caca, jangan takut. Jangan-jangan tidur, aku takut. Karena aku masih banyak yang ingin bilang sama kamu. Aku suka sama kamu. Aku ingin hidup sama kamu seumur hidup. Cheng Yuan, Cheng Yuan. Jangan sampai ada apa-apa, tolong. Dokter, gimana keadaannya? Operasinya sukses, tapi lukanya cukup parah beberapa hari ini. Perbanyak istirahat. Terima kasih, dokter. Kamu sudah bangun, ada yang nggak enak aku panggil dokter. Aku baik-baik saja. Gak ada yang terlukakan. Aku sama sekali nggak terluka. Baguslah kalau begitu. Cheng Yuan, terima kasih sudah berani mati-matian untukku. Tapi tolong juga jaga diri untukku ya. Baik, lapar nggak? Aku bawa bubur, aku ambilkan. Ini adik yang masak, mereka dengar kamu dirawat. Sangat khawatir sama kamu.
Kalau kamu, Tentu saja aku juga khawatir waktu itu kamu banyak keluar darah. Nggak bisa berhenti. kalau begitu biar aku saja yang melakukannya. Chen Yuan, kamu ini pasien. Aku ini keluarga yang merawat pasien, jangan mikirin yang aneh-aneh. Ayo. Sudah-sudah, Santai aja. Bentuk tubuhnya bagus, garis ototnya keren. sudah cukup meraba-rabanya. Belum. Sudah, kamu harus istirahat yang cukup. Aku akan beli buah-buahan buat kamu biar vitaminmu terpenuhi. Kenapa cepat sekali pulangnya, Bu? Sudah kubilang kamu ini manusia biasa. Siapapun yang bersamamu pasti sial, kamu ini memang ditakdirkan. Sendiri baru saja bersamanya dia langsung kena musibah. Kamu bisa menolongnya sekali, tapi bagaimana dengan berikutnya? Kalau kamu benar-benar mencintainya, janganlah menyusahkannya. Kamu ini memang ditakdirkan untuk hidup sendiri. Ya Tuhan. Bagaimana aku harus hidup, Chen Yuan? Kamu terlalu kejam. Membuat orang tua mengantarkan anaknya. Bagaimana aku harus menghadapinya? Kakek siapa ini yang kamu bicarakan? Cucuku Fu Chen Yuan. Tadi waktu aku keluar dia masih baik-baik saja. Kenapa tiba-tiba? Kakek kenapa menangis? Chen Yuan, kamu tidak mati. Ah, Bagus, kamu tidak mati. Laosong, cucuku tidak mati. Cucuku ini beruntung. Masa iya dia mati? Tadi siapa ya? Mengira cucunya mati, menangisnya sampai sedih sekali. Itu karena apa dia membuatku marah. Dia belum punya pacar sampai aku menangis. Sekarang masalah pacar sudah tidak ada. Nak, siapa ini ceweknya? kakek, lukaku agak sakit. Bisa tolong antar aku ke kamar? Baik, pelan-pelan. Terima kasih, kakek. Dua, kakek minum dulu. Baik-baik. Chen Yuan, siapa ini ceweknya? Tetangga komplek baik hati datang menjenguk. Aku akan cuci buah-buahan. Baru saja kamu bersamanya dia langsung kena musibah. Kamu bisa bantu dia sekali, tapi gimana kalau ada yang berikutnya? Kalau kamu benar-benar suka sama dia, jangan sampai kamu malah bikin dia susah. Kamu ini nasibnya memang bakal sendirian seumur hidup. Chen Yuan, kalian bukan cuma tetangga kan? Waktu kamu lagi susah dia sampai matanya merah. Sedih banget nih. Enggak ada apa-apa, kakek, cuma tetangga. Datang lihat-lihat cuma karena sopan santun, jangan mikir ya macam-macam. Dua, kakek silakan makan buah. Oh iya. Nona kecil, kamu namanya siapa? Nama saya Liu Cha. Nama yang bagus ya Yuan, di rumah kami dari kecil suka minum teh. Benar kan cucu saya ini semuanya bagus. Cuma dia kurang suka bicara, mulutnya agak kaku tapi hatinya baik. Kerja di koperasi juga bagus, bisnis keluarga kami juga. Lumayan kalau kamu mau jadian sama dia. Saya tidak berani bilang yang lain, tapi saya jamin kamu tidak akan hidup susah. Kakek, Pelan-pelan ngomong, apa sih Caca? Di rumah masih ada siapa lagi? Masih ada adik-adik, orang tua saya baru saja meninggal. Kasihan anak ini masih kecil sudah harus ngurus. Adik-adik nanti jangan takut kalau ada apa-apa. Langsung cari si Yuan, nanti saya kasih nomor telepon saya. Kalau ada apa-apa telepon kakek. Kakek nanti jadi kakek aslimu. Terima kasih. Laosong, kamu kenapa? Ah, enggak apa-apa. Laosong, kamu tidak punya cucu perempuan tapi Tuhan kasih saya. Anak perempuan Liu, kamu bilang si Yuan saya ini. Orang yang beruntung kan? kakek, kalau tidak ada urusan silakan pulang dulu. Saya capek mau istirahat. Iya, dokter bilang lukanya perlu banyak istirahat. Baiklah, kalau begitu kami pergi dulu, kamu istirahat yang cukup ya. Saya antar kalian. Baik. Kakek Song, ada apa? Caca, kakek nenekmu masih ada.
Orang-orang itu bukan keluarga. Saya juga tidak terlalu tahu, ayah tidak pernah cerita. Kalau ayahmu di mana besar Sio apa? Lansin, tunggu perang selesai saya akan kembali menjemputmu. Pergilah berjuang untuk negara, saya tidak akan menghalangi. Saya dan anak akan menunggumu kembali. Laosong lagi cek KTP ya. Saya kasih tahu ya, Caca ini sudah dipilih cucu saya. Jangan coba-coba merebut pacarku, aku bukan. Kakek, besok aku akan datang lagi untuk Chen Yuan. Membawa masakan buatanku sendiri, kamu juga datangkan. Kalau kamu datang, aku juga akan membawakannya untukmu. Tentu saja. Oke, kalau begitu besok aku akan membuatkanmu makanan enak. Aku duluan ke ruang pasien. Baik. Ambil hati si kakek dulu. Sudah hampir berhasil. Laofu, Caca sangat mirip dengan seseorang. Siapa mirip dengan istriku yang hilang? Benar, dulu saat di medan perang. Sudah kubilang padamu. Di kampung halamanku ada seorang istri. Ketika aku bergabung dengan tentara, dia sudah hamil. Aku berjanji padanya, saat kemenangan tiba, aku akan menjemputnya, tapi aku tahu. Kamu sudah pulang mencari beberapa kali selama bertahun-tahun. Kamu terus mencari, tidak ada kabar ya. Tidak tahu bagaimana dia dan anaknya. Hidupnya pasti menderita selama ini. Kamu juga kan belum menikah. Hanya punya anak angkat, menurutku semakin mirip. Dia seperti Lansinku dulu. Aku harus menyelidiki hal ini dengan baik. Oke, aku akan membantumu. Fu Chen Yuan, kamu kenapa sebenarnya? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Aku hanya tetanggamu, hanya ingin membantu. Datang menjengukmu. Bukan. Kalau kamu berani bilang iya, percaya tidak, aku akan menggigit mulutmu sampai hancur. Percaya. Kamu kenapa sebenarnya bisa tidak bicara langsung? Aku bisa maju mundur bersamamu. Aku takut membebanimu. Apa otakmu rusak? Orang yang terbaring di sini sekarang adalah kamu. Siapa yang membebani siapa? Apa ibumu datang bilang apa padamu? Ibuku bilang aku ditakdirkan hidup sendiri. Omong kosong, kamu bukan kodok. Mana ada ditakdirkan hidup sendiri? Orang tuaku sudah tiada, apa aku membawa sial pada orang tuaku? Aku juga ditakdirkan hidup sendiri. Jangan bilang begitu apapun keadaanmu. Aku tidak takut. Kamu bilang aku siapa bagimu? Pacar. Pacar. Hal penting diucapkan 3 kali. Bisakah kamu duduk dan beristirahat sebentar? Kamu seperti keledai yang menarik kepalaku pusing melihatmu berputar-putar. Tidak, aku tidak bisa duduk diam. Kenapa belum ada kabar? Tidak mungkin secepat ini, masalah ini sangat penting, harus hati-hati. Seriuslah, sudah lewat jam 10. Kita sepakat jam 10. Duduklah dan bersabarlah, sedap pilihan Tuhan menanggu tidak, apa, menanggu sebentar lagi. Ayo minum air dulu. Halo ayah, ada hasilnya? Bagaimana hasilnya? Ayah, setelah diperiksa Liu Cha adalah cucu perempuan kandungmu. Ayahnya adalah anak kandungmu dan neneknya adalah kamu. Ibu Lansin yang selalu kau rindukan. Aku sudah tahu. Pertama kali aku melihat Caca, aku sudah tahu. Di mana Lansin? Ibu Lansin meninggal. Tidak lama setelah melahirkan Liu Dage juga diadopsi oleh kakak ipar Lansin. Sayangnya mereka tidak baik hati. Beberapa waktu lalu Caca sudah memutuskan hubungan dengan mereka. Bagus, putuskan saja, cepat pulang, kita bicara lagi di rumah. Laofu, kamu dengar? Aku dengar. Caca adalah cucu perempuan kandungku. Aku punya cucu perempuan kandung, sudah kukatakan. Kita bersaudara, anak-anak kita juga punya hubungan yang erat. Besok kita lihat tanggalnya, cepat-cepat menikahkan mereka. Bagaimana? Tidak bisa? Kalau begitu tunangan dulu. Tidak bisa juga, Laosong, apa maksudmu? Aku baru saja punya cucu perempuan kandung, bagaimana bisa? Aku ingin menyayanginya di rumah selama beberapa tahun. Apakah kamu biarkan anak laki-lakimu yang tidak tahu diri mengambilnya? Kamu benar-benar punya cucu perempuan kandung, lupa pada persahabatan, putus hubungan. Caca ada di sini. 2 kakek datang, cepat duduk. Cucu yang baik, kakek akhirnya menemukanmu. Kakek, Ya, Caca, kamu adalah cucu perempuan kandung kakek. Ayahmu adalah anak kandungku dan Lansin sayangnya. Beberapa tahun ini, aku belum pernah melihatnya. Dia menderita. jangan sedih kakek, ayah tidak akan menyalahkanmu jika ada yang disalahkan. Hanya bisa menyalahkan takdir yang mempermainkan. Caca, kamu punya adik laki-laki dan perempuan kan? Ajak mereka datang, kita pulang. Pulang. Ya, kakek beberapa tahun ini tidak menikah. Hanya mengadopsi aku. Anak dari teman seperjuangan yang sudah meninggal. Dia pemuda yang baik, kali ini berkat dia ketemu informasi kamu. Kedepannya ada kakak laki-laki lagi. Bisa melindungi kalian kali ini. Kita semua keluarga besar akhirnya berkumpul. Caca, lukaku agak sakit. Jangan-jangan lukanya terbuka lagi, aku lihat. Sayur yang bagus malah dimakan babi. Kok bisa bilang gitu, siapa tahu sayurnya mau. Laofu, aku kasih tahu ya, dulu di medan perang. Aku pernah nolongin kamu, aku juga nolongin kamu.
Kita udah imbang tapi kali ini, cucu perempuanmu, cucu laki-lakiku pasti kuambil. Bukan aku nggak setuju cuma pengin tunda 2 tahun. 1 hari pun nggak boleh tunda, aku pengin punya cicit. Caca, aku nggak pengin kamu pindah. Apa aku nggak dengar jelas? Kamu bilang mending tinggal beberapa hari lagi. Buru-buru keluar dari rumah sakit. Rumah sakit nggak nyaman. Di rumah Caca pasti nyaman, kamu beneran mau jadi babi yang makan sayur nggak ngomong lagi. Kamu selalu kayak labu bisu, gimana bisa gitu? Laosong aja nggak setuju kali ini. Kamu harus pegang baik-baik, dengar nggak bikin kesel. Kakak udah baikan belum? Kue ini buat kamu. Kakak cepat sembuh ya. Nak, ambil ini, ambil. Kakak perempuan kalian mana? Kakak sama kakek pergi. Apa Laosong ini, tunggu aku. Ayo. Caca, kamu tetap mau pindah. Caca, kamu beneran udah putuskan? Iya kakek, aku tetap mau tinggal di komplek. Biar lebih gampang jaga Chenyuan. Sama seperti nenekmu, anak perempuan yang baik hati. Semoga Fu Chenyuan itu nggak kayak aku bikin Lansin menderita seumur hidup. Kenapa bisa kakek nggak pernah mengecewakan nenek? Aku yakin Chenyuan juga nggak akan. Anak yang baik. Baju yang ada di pasaran sekarang terlalu sederhana. Kalau ada baju cantik dari Amerika, beli 1 set buat cucuku, pasti Chenyuan itu. Lihat, kamu nggak bisa berpaling. Trendy pakaian. Jalan baru untuk kaya aku datang. Kalian berdua kenapa di depan pintu Chenyuan mana? Ayo masuk. Dadanya ada darah. Fu Chenyuan. Maaf, kukira lukamu terbuka lagi. Makanya, Bantu aku ganti obat. Katanya jagoan. Katanya galak, siapa yang bilang? Mau gigit mulutku, kenapa sekarang malu-malu? siapa yang malu pakai baju dan nggak pakai baju beda dong? Apa? Beneran mau pindah ke rumah Song? Nggak pindah. Siapa bilang dia cowok polos? Dia itu serigala. Aku kasih tahu dulu, meskipun aku setuju kamu tinggal di rumahku, tapi beberapa waktu ke depan aku bakal sibuk, aku mau ngelakuin sesuatu yang besar. Kamu lebih baik jadi anak baik. Apa sih yang besar itu? Ada pameran baju, aku mau ikut. Pameran baju. Bukannya pabrik baju yang ikut. Aku kasih tahu ya, aku bisa bikin baju dan bajunya cantik banget. Oke, urusan tiket masuk aku yang urus. Beneran. Aku siapin dulu. Halo, ini Fu Chenyuan. Tolong siapin 1 tiket undangan pameran baju. Yang diundang Liu Cha. Kak, kenapa belum tidur? Kamu tidur dulu, kakak selesain ini bentar. Baju barunya udah hampir jadi ya? Udah hampir, besok pagi bangun. Bisa dicoba tidur dulu. Aku ini lulusan universitas ternama desainer. Besok pasti sukses. Kakak Yunkin, tempatnya gede banget ya. Di mana sih stand kita? Di tiket masuk ada nomornya kok. Sebelumnya belum pernah ke tempat kayak gini. Oh, dulu sih enggak. Semua salah Liu Cha, dia udah ngambil identitasku bertahun-tahun. Tapi tenang aja, baju yang aku bikin lumayan kok, pasti bisa dapat. Pesanan kerja sama, oh ya, katanya yang menang bisa kerja sama desainer dari selatan, bener nggak? Bukan cuma itu, aku kasih tahu dulu. Mall besar pertama di kota ini, buka akhir bulan ini. Aku yang ngurusin. Asalkan kamu bisa menang hadiah. Dan terhubung dengan Guang Cheng. Masuk ke pusat perbelanjaan itu pasti mudah. Tenang, aku pasti bisa. Ayahku sudah menyiapkan jalannya. Hadiahnya pasti milikku. Kenapa orang ini ada di sini? Kamu bilang apa? Tidak apa-apa, ayo pergi. Caca.
Kenapa kamu ada di sini? Yunkin kakak sedang bicara padamu kamu malah cuek. Benar-benar tidak tahu sopan santun. Aku bilang aula ini besar kok ada suara gonggongan anjing sebesar ini. Kamu ya ampun. Kamu bawa apa sih sampah ini? Tolong ini kan tempat pameran busana. Bukan tempat pengumpulan sampah. Ya orang seperti kamu. Aku juga tidak mau. Kamu sombong apa sudah sampai segini masih keras kepala? Yunkin kakak lihatlah. Sudah sampai segini pantas masuk ke sini. Caca aku tahu. Kamu masuk ke sini tidak mudah ikut aku. Aku akan cari tempat untukmu. Jangan sentuh aku di depan tunanganmu. Kamu berani macam-macam kalian tidak tahu malu. Aku masih punya. Kamu bilang siapa yang tidak tahu malu? Sudah ribut apa lihat dong ini acara apa? Kamu duduk dulu aku mau bicara dengan Caca. Yunkin kakak. Cepat pergi. Caca bagaimana kalau aku memberitahu keamanan bahwa kamu menyelinap masuk? Kamu pasti akan diusir. Tapi jangan khawatir syarat yang aku bilang kemarin. Masa berlaku asakan kamu setuju. Tidak hanya bisa membuatmu tetap di sini semua. Botol minuman di sini, aku akan berikan padamu. Kamu pikir aku ini pengumpul sampah ya? Aduh Caca jangan main-main. Kayak anak kecil asalkan kamu setuju malam ini, aku akan membuatmu tinggal di apartemen aku, akan memberimu 50 yuan sebulan. Bagaimana? 50 aku bilang otak babi kamu ini. Kalau tidak berguna lebih baik disumbangkan ke restoran hotpot. Yunkin kakak kamu tidak apa-apakan. Liu Cha keamanan wanita ini tidak punya tiket masuk segera usir dia. Ya wanita ini memang tidak punya tiket masuk. Masih mau masuk buat ngambil sampah benar-benar. Merendahkan kelas kita. Sepertinya kebodohan ini bisa menular. Kamu, Maaf teman tanpa tiket masuk dilarang masuk Liu Cha. Kamu memang tidak tahu diri pantas. ini kan pameran busana yang datang semua orang kota besar. Orang sukses dan tren fashion terbaik. Dari kota Guangcheng Selatan. Masih mau masuk juga. Cepat pergi jangan mempermalukan diri. Bukan apa-apa tapi kalian berdua pakai parfum banyak. Tapi tidak bisa nutupin bau sampah kalian. Benar-benar bau. Bilang siapa yang bau si pemulung. Baiklah kalau kamu bisa tunjukin. Tiket masuk aku akan. Kamu akan apa? Kamu benar-benar punya. Tolong deh sebelum bikin palsu. Lihat dulu yang asli. Ini baru yang asli. Ini tiket masuk VIP katanya hari ini cuma. Ada 3 tiket VIP ternyata kamu. Adalah salah satunya silakan ikut saya. Saya antar ke area VIP. Lain kali ketemu jauhi. Orang ini Liu Cha. Teman ini area pameran kamu ada yang butuh. Bilang saja. Tidak perlu saya sendiri bisa terima kasih. Masih ada 1 jam lagi waktunya cukup. Kamu ngapain? Aku tanya kamu dapat area ini. Bagaimana? Tante ini apa hubungannya dengan kamu? Jangan sinis-sinis aku tahu sifatmu. Kamu ngapain tidak ngerti apa-apa soal busana? Lihat dirimu tidak seperti anak didikanku. Benar-benar kebetulan. Aku juga rasa kamu tidak bisa mendidik anak yang cerdas, berani dan lucu seperti aku. Tolong jauh-jauh, jangan mengganggu. Bawa sampahmu keluar ini area Sianer. Kenapa? Kakak tidak terpikir sudah lama kamu masih marah padaku. Bahkan kamu tidak mengerti busana apa yang kamu mau. Kamu tinggal bilang aja aku cuma minta jangan bikin masalah oke? Aku bikin masalah buat kamu cuma gara-gara beberapa baju yang kamu buat. Perlu aku bikin masalah buat kamu? Dengar-dengar dulu di rumah. Jarum sama benang aja nggak bisa pegang, gimana kamu bikin baju-baju itu? Gimana caranya? Ini nggak perlu kamu urus. Siapa yang mau urus kamu? Kamu balik aja ke area pameran kamu. Kita masing-masing jalan, nggak usah saling ganggu. Kalau nggak coba jelasin gimana kamu bikin baju-baju itu? Gimana caranya? Berani banget kamu masih berani ancam kita. Kamu lebih baik sadar aku bukan lagi Liu Cha yang bisa kamu marahin seenaknya. Cepat pergi kalau nggak aku panggil panitia ke sini. Mama udahlah nggak usah ribut sama dia. Ini beneran dia yang bikin mama. Dia tumbuh di depan mata kamu, dia bisa apa? Kamu kan yang paling tahu. Pasti pakai cara-cara nggak benar. Dengga di Dresselaton banyak tempat hiburan. Mainnya nggak karuan, nggak tahu malu. Sia-sia ajarin dia bertahun-tahun anak bukan darah daging sendiri. Ya nggak bisa, jangan sampai dia di sini. Bikin malu. Kali ini pasti bisa bikin heboh. Nanti kalau udah dapet order aku buka studio desain baju sendiri. Baju-baju apa ini jelek banget. Kamu bilang apa?
Caca jangan gak sopan ini Bos Wu. Akhir bulan ini, mau buka manajer Departemen Pemasaran Mall Sing Sing. Kalian sopan ngomongin karya orang. Sembarangan. Baju-baju ini jelas-jelas bukan kamu yang bikin Sok Suci. Bos Wu aja ngasih kamu kesempatan buat dikritik. Caca kamu dari kecil gak pernah bisa kerjaan kayak gini ngomong besar. Di rumah aja udah biasa tapi ini pameran. Kamu ini penipuan bisa masuk penjara. Aku nipu siapa? Baju yang aku bikin sendiri kenapa aku harus masuk penjara? Kurasa kalian cuma mau merebut. Kakak kok bisa bilang gitu? Walaupun kamu bukan anak kandung, tapi mama papa selalu baik sama kamu. Apa beneran kamu yang bikin kalau kamu bisa hantu aja ketawa? Cepat pergi kasih tempat ini ke Sianer. Kamu ini beneran bibir atas nyampe langit. Bibir bawah nyampe tanah cuma punya muka sama mulut. Aku pergi atau enggak bukan urusan kalian. Aku yang menentukan gadis kecil sebelum aku marah. Sekarang pergi masih ada waktu. Bagaimana kalau aku tidak pergi? Tidak pergi itu tergantung apakah kamu bisa menanggung. Akibatnya. Ternyata kamu adalah Liu Jia yang dicari di belakang gunung itu. Benar jangan bicara tentang pameran ini, mal pertama di sini. Bahkan urusan investasi aku yang menentukan. Aku menginjak tempat ini, tanahnya akan bergetar 3 kali. Aku tanya sekali lagi kamu pergi atau tidak. Caca seperti ini, kamu pergi dulu tinggalkan semuanya di sini. Untuk Sianer, aku juga tidak akan merugikanmu. Aku tahu hidupmu tidak baik. Uang ini kamu beli yang bagus-bagus. 10 yuan kamu menganggapku pengemis ya. Uang ini cukup untuk beli bajuku. Jangan terlalu sombong 10 yuan ini aku bahkan tidak ingin memberikannya. Cepat pergi dari sini. Aku hitung sampai 3, kalau kamu tidak pergi, aku akan menyuruh orang menyeretmu pergi. Caca kamu dengarkan aku pulang dulu. Aku akan membantumu bicara baik-baik. Sekarang yang bisa membantumu. Hanya aku mengerti. Asal kamu patuh padaku. Pergi. Kamu tidak tahu terima kasih ya. Aku hitung 3, 1, 2. Aku lebih baik tidak mengambil kesempatan ini merusak bajuku daripada memberikan keuntungan pada Liu Xianer. Tidak mau minum arak baik minum arak hukuman mari. Seratia Killiar. Kamu mau menyetap siapa keluar? Oh ternyata kamu aku sudah menyelidikimu. Hanya seorang kepala toko kecil saja. Benar-benar berpikir bisa terbang di acara ini. Kamu harus berlutut mengerti. Bos Wu kamu juga berpikir begitu. Kamu masih Bos Wu dia hanya. Diam Bos Wu kenapa kamu memukulku? Memukulmu karena kamu tidak tahu siapa dia. Bos Wu kamu datang ke pameran baju ini ada urusan. Tidak ada aku pergi dulu. Tunggu minta maaf pada Caca. Maafkan aku yang buta aku tidak tahu siapa kamu. Tolong maafkan aku. Kamu mau bagaimana lakukan saja. Maafkan kamu tidak mungkin tapi melihat dari Chen Yuan, aku tidak akan mempermasalahkannya sudah. Terima kasih banyak aku pergi dulu Bos Wu. Liu Xianer kalau lo gak mau but lo bilang aja langsung. Dan gue ulang lagi Caca udah gak ada hubungan sama keluarga lo, siapa aja yang berani ganggu dia. Jangan salahin gue nanti gak enak. Sombong apa sih sok-sokan? Caca pacar lo ini kerja apa sih? Paman Liu jangan tertipu sama dia. Yunkin gimana sih cepat cerita dong? Udah gue selidiki cuma kepala koperasi. Doang pasti tadi dia cuma pura-pura. Jangan tertipu ya tapi Bos Wu mana? Aduh Paman Liu Bos Wu itu siapa sih? Mungkin dia cuma nyicil utang ke koperasi doang. Sebenarnya gue sekarang mewakili bapak gue. Lagi ngurus proyek masuk mall. Dan gue sendiri yang nego sama bosnya. Udah hampir deal beneran. Nggak nyangka menantu gue punya koneksi bagus. Wah keluarga kita Sianer. Emang beruntung banget. Kakak gue ambil cowok bagus kayak gini. Kakak pasti gak marah kan? Lo semua gak ada kerjaannya dunia luas banget. Kenapa harus di depan gue ngelawak? Caca baru berapa hari lo keluar rumah udah berubah gini. Bohong mulu sok-sokan. Ini kan belajar dari lo semua Sok Jaim. Skill ganti muka jago banget. Liu Cha orang di samping lo itu. Dia gak level jangan sampai lo tertipu. Paling gak dia gak sok-sokan. Siapa bilang anak gue sok-sokan? Ayah lo datang Liu Cha. Gen lo yang rendahan emang kasar. Gue juga heran kenapa dia kayak sok-sokan. Ternyata dia punya satu lubang hidung yang dipakai buat sok-sokan ya keluarga gue. Gen lo yang jelek satu persatu gak ada yang benar. Lo lancang untung Yunkin udah putus sama lo. Ngarep aja mau nikah ke keluarga kita. Nikah ke keluarga lo gue gak level. Menantu lo ada di situ. Cowok brengsek sama cewek brengsek emang cocok. Cepat-cepat nikah aja jangan keluar. Ganggu orang lain. Liu Cha lo kalau masih ngomong sembarangan gue suruh bapak gue. Usir lo dari pameran. Terus gimana gue kasih tahu jelas? Masuk mall gak ada bagian lo. Kami punya hubungan baik dengan bos belakang layar mal ini. Siapa yang pergi siapa yang tinggal itu urusanku mertua.
Pabrik kami masih membutuhkan bantuanmu, mudah saja, tapi pertama-tama, singkirkan si gadis ini. Siapa yang berani menyentuhnya? Kamu ini siapa? Berani bicara seperti itu pada ayahku. Apakah kamu Bos Fu? Bos Fu, kenapa kamu datang? Datang melihat pacarku. Liu Cha itu pacarmu. Apa kata-kataku belum cukup jelas? Tidak, ayah, jangan tertipu olehnya. Dia cuma kepala koperasi, kamu diam saja. Ini adalah Bos Fu, bos belakang layar mal ini. Bagaimana mungkin dia jelas-jelas? Sepertinya kerjasama dengan pabrikmu. Aku harus mempertimbangkan lagi. Jangan Bos Fu, bukankah kita sudah sepakat begitu mal ini buka? Kami akan masuk. Kontrak belum ditandatangani, kalian sudah menggunakan namaku untuk mengganggu pacarku. Kalau kontrak sudah ditandatangani, kalian pasti akan semakin merajalela. Salah paham semua ini, salah paham Caca. Dulu paman Gu baik padamu kan? Tidak ada salah paham, kalian semua bersekongkol untuk menggangguku. Caca, kamu ini gadis nakal. Orang tua membesarkanmu, kita satu keluarga, bicaralah baik-baik. Dulu kalian memutus hubungan denganku. Mengusirku dari rumah tidak seperti ini katanya. Panggil orang, usir mereka keluar. Jangan-jangan. Bos Fu, Tidak memberitahumu, takut kamu menertawakanku. Tenang. Aku punya keyakinan penuh pada karyamu. tentu saja, tunggu saja, aku pasti akan dengan kemampuanku sendiri mendapatkan hak masuk mall ini. Aku ingat kamu, nak, jangan sampai kutangkap. Kamu ini, kenapa membatalkan pertunangan, sekarang kontrak batal? Bagaimana aku menjelaskan ini ke pabrik ayah? Ini bukan sepenuhnya salahku, kan dulu kalian setuju. Diam, kamu harus cari cara, bahkan minta tolong Caca juga boleh. Apapun caranya, yang penting dapatkan hak masuk mal ini. Mertua, stop. Anak-anak belum menikah mertua, atau bukan masih belum pasti. Kamu cepat selesaikan masalah ini. Aku ayah kamu. Kakak Yunkin. Aku juga tidak tahu. Kalian ini maksudnya apa? Bukankah dulu semuanya kita bicarakan bersama? Jangan kalian coba-coba mengingkari janji. Liu Cha, kamu selalu ingin merebut semuanya dariku. Aku pasti akan membuatmu menyesal. Sungguh keterlaluan si Caca itu. Tidak tahu dapat keberuntungan apa. Maaf. Ayah, ibu. Aku yang tidak punya kemampuan, bagaimana bisa menyalahkanmu? Kalau mau menyalahkan, salahkan saja si Caca itu. Makan dari keluarga kita, diam-diam belajar banyak keterampilan. Bahkan membalas budi dengan kejahatan. Halo, siapa ini? Benarkah? Tidak masalah, baik-baik saja. Sampai jumpa besok. Siapa yang menelepon besok, mau ngapain lagi? Sudah kuduga si Caca itu. Bagaimana bisa dibandingkan dengan Sianer kita tadi? Itu panitia yang menelepon memberi kabar bahwa karya Sianer kita dipilih oleh desainer dari Guangcheng. Besok perundingan kerjasama bagus sekali. Masih Sianer kita yang terbaik, tunjukkan yang terbaik. Kalahkan si Caca itu. Ya tahu, ayah, ibu, aku masuk dulu. Aku tunggu di luar. Jangan lupa sebutkan soal kita masuk ke mal itu. Setelah berhasil, kita daftar nikah. Ya baiklah, aku pergi dulu. Kamu ngapain di sini? Caca, kali ini, karya Sianer, kita dipilih desainer. Kamu lebih baik tahu diri, jangan bikin masalah. Kakak, aku tahu kamu juga ingin ikut. Tapi itu desainer dari Guangcheng, yang paling trendy dan fashionable. Mereka memilihku, bukan kamu, tapi kamu juga tidak perlu terlalu khawatir. Memilih kamu dengan barang-barang kuno MU. Bisa masuk museum itu. Kamu meragukan selera desainer Guangcheng. Telepon masuk ke rumahku, aku yang menerimanya. Masa bisa salah? Liu Cha, meskipun kamu dekat dengan si Fu itu, apa dia bisa menentukan pilihan desainer? Meskipun dia memberimu jalan pintas, desainernya juga bisa membawa Sianer ke Guangcheng untuk berkembang. Percaya diri itu baik, tapi aku sudah menandatangani kontrak. Kalian jangan bermimpi lagi. Tidak mungkin kamu berbohong, mereka jelas-jelas mengundang. Nona Liu, kamu memalsukan identitas Sianer. Oh, mungkin aku salah pencet. Tulis nomor rumah lama, maaf ya. Bikin kalian senang dulu. Makan yuk. Makan apa? Tentu makan besar, bos-bos sudah kerja keras. Urus sendiri pabrik pakaianku. Aku harus berterima kasih. Beneran mau berterima kasih? Iya, Kalau gitu nikah sama aku. ini maksudnya lamaran ya. Kurang serius dong. Mau yang kaya gimana aku kasih? La Osong. Ngapain lihat-lihat, anak-anak juga setuju. Kamu setuju aja deh, gimana, kalau gini kamu suka set catur? Batu giok putihku aku kasih ke kamu, mau pakai set catur? Untuk menukar cucuku nggak mungkin. Set teh plus 2 kue teh Chen Pi. 1 set alat tulis 2 tinta awan premium.
Dua lukisan antik gimana? Kakek, Kakek Song. Cucuku kakek sudah berkorban banyak untukmu. Kakek Song tolong setuju dengan pernikahanku dan Caca. Untuk memudahkan merawat kakek aku sudah beli rumah si Heiwan setelah menikah. Tolong pindah ke sini sama-sama. Kapan mulai? Selamat ya. Caca ini dulu. Aku beli untuk nenekmu, sayangnya belum sempat kasih. Sekarang aku kasih ke kamu. Semoga kamu sehat dan bahagia. Kakek ini terlalu berharga. Bodoh amat. Kamu cucu kandung kakek. Kalau nenekmu masih ada pasti senang. Terima kasih kakek, semoga kakek panjang umur. Kita hidup bahagia bersama-sama. Baiklah. Upacara pertunangan dimulai, tepuk tangan. Silakan kedua calon pengantin naik panggung. Laosong, ngapain nangis, harusnya senang. Mulai sekarang kita satu keluarga, rumah si Hewan untukmu. Sudah cari rumah, aku aja kamu lihat rumah. Oke, hahaha. Tepuk tangan, silakan kedua pengantin sampaikan kata sambutan. Terima kasih semuanya sudah hadir. Fu Qinyuan. Kamu ini berani menghalangi saya, Fu Qinyuan. Saya mengutukmu. Sadar tidak siapapun kamu. Kalau kamu berani memaki Fu Qinyuan lagi, saya akan melawanmu. Saya beritahu kamu, Fu Qinyuan adalah pria saya. Kalau kamu baik-baik, nanti saat ingin saya senang, saya akan membakar uang kertas untukmu. Kalau tidak, saya akan membongkar aibmu, lalu menghancurkan tulangmu menjadi abu pergi. Qinyuan, nanti saya juga ingin menjadi pahlawanmu. Bos Fu, ada masalah di lokasi proyek. Untungnya ketahuan cepat api, sudah kami padamkan mereka berdua. Saya yang menangkap mereka. Oh, ternyata kalian kemarin beruntung bisa kabur. Kali ini kita hitung semua hutang lama dan baru. Laporkan ke tim keamanan. Jangan-jangan kakak, mari bicara baik-baik. Waktu kemarin pakai pisau menusuknya, kenapa tidak bicara baik-baik? Kami juga dipaksa, ada yang menyuruh kami melakukan ini. Siapa? Liu Xianer, dia memberi kami 100 yuan untuk membakar. Kemarin juga dia. Liu Xianer. Nanti kita lihat. Orang tua sudah diatur. Liu Cha, saya akan menghancurkan segalanya milikmu. Tidak akan membiarkanmu tenang. Liu Cha. Hei, kamu ngapain lepaskan Xianer? Kenapa kamu pukul saya? Liu Xianer memukulmu itu masih ringan. Kamu tunggu saja masuk penjara. Kamu ngomong apa? Kamu masuk ke rumah kami. Kamu juga memukul orang, seharusnya kamu yang masuk penjara. Tapi saya tidak menyuruh orang untuk membunuh, menyuruh orang untuk membakar. Kamu ngomong apa? Kamu punya bukti apa? Kedua orang itu sudah mengaku, kamu bisa pergi ke kantor polisi. Berkelitlah. Liu Xianer, kamu diduga menghasut pembunuhan, menyuruh orang membakar, ikut kami. Bukan orang tua saya, tolong saya. Liu Cha, semuanya salah kamu, sebenarnya segalanya milikmu. Seharusnya milik saya. Pekerjaan, kesempatan, dan pria. Seharusnya milik saya. Kamu pantas. Liu Xianer, sebelum kamu melakukan hal-hal itu pada saya dan Kamu Qinyuan, seharusnya memikirkan konsekuensinya. Liu Xianer, ayah saya dibawa orang dipecat dan diselidiki. Kamu pembawa sayal saya, beradahu kamu saya akan membatalkan pertunangan denganmu. Hei Yunkin, kakak lepaskan. Bagaimana urusannya? Apakah pabriknya penting? Sudah selesai, bahkan sekalian menyelesaikan beberapa tikus yang mengganggu. Caca, mari kita selesaikan upacara ini. Sekaranglah waktunya. Tamu-tamu sudah pergi semua. APA Masalana. Kita sekili warga bersama. Bukanlah sudah cukup? Ya hahaha. Caca, aku tahu ini terburu-buru. Tapi aku tidak ingin menunda keinginanku untuk menikahimu. Caca. Maukah kau menikah denganku? Aku mau. Baik.
Hei, Caca editor, kami menunggumu. tunggu aku. Cepat-cepat, para aktor sudah masuk ke set. Ah, Liu Cha dan Fu Chenyuan.